Ada yang menarik, saudara, saat para pemain timnas meninggalkan hotel untuk berangkat ke bandara. Terlihat Sen Patinama memakai jam Rolex. Para pemain mendapat jam mewah itu setelah diundang ke kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tidak ada informasi resmi terkait dengan model jam tangan Rolex yang dihadapi ataupun yang dihadiahi untuk timnas Indonesia. Namun berdasarkan unggahan Justin Hubner, penampakan jam tangan itu mendekati Rolex GMT Master 2. Tipe ini terbagi menjadi dua tipe berdasarkan jenis strap logamnya. Tipe Jubilee 5-piece links dengan harga retail mencapai Rp199.782.000. Sementara tipe Oyster 3-piece solid links yang dijual seharga Rp190.322.000. Ini terbuat dari perpaduan baja tahan karat, eksklusif Rolex yang dikenal karena ketahanannya terhadap koros dan kilauannya yang maksimal. Jam ini juga dilengkapi keramik tahan gores dan tahan pudar. Presiden Prabowo Subianto mengundang timnas Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert di kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Timnas sempat bernyanyi bersama Presiden Prabowo. Terdengar lagu Gemu Famire mengalun, sementara timnas yang kompak mengenakan jersey merah nampak asik berjoget. Presiden memberikan apresiasi khusus kepada para pemain timnas usai mengalahkan Tiongkok. Kapten Timnas Jai Ijas menyebut para pemain merasa terhormat diundang ke kediaman Prabowo. Jai Ijas optimistis menang melawan Jepang di laga selanjutnya. Usai berhasil mengalahkan Tiongkok untuk kualifikasi masuk Piala Dunia 2026. To Japan and we're going to focus on the last game because it's still important. But for sure, we are really happy that we already qualified for the next round. So, but what I said, we still have one more game and it's important for us. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo memberikan apresiasi besar kepada para pemain dan pelatih dan berpesan agar mereka fokus untuk mengalahkan timnas Jepang. Dan Bapak Presiden menitipkan, walaupun kita sudah lolos ke playoff, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai, tidak. Itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Usai bertemu Presiden, para pemain mendapat jam Rolex. Jam tangan tersebut diperlihatkan oleh salah satu punggawa timnas Indonesia, Justin Hubner, dalam video singkat di akun resmi Instagramnya. Seluruh skuad Garuda kini bersiap menghadapi Jepang di laga terakhir Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil positif akan makin melengkapi prestasi timnas. Tim Liputan Kompas TV. Garuda sudah dipastikan lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tinggal tanda kutip melakoni laga terakhir melawan Jepang tanggal 10 nanti ya. Hasil positif tentu bisa menambah keyakinan timnas. Lalu apa yang harus diwaspadai skuad Garuda di Osaka nanti? Apakah stimulus hadiah jam Rolex untuk pemain juga bisa menjadi penyemangat ketika menghadapi Jepang? Kami akan membahasnya bersama analis sepak bola Haris Pardede yang sudah langsung ada di Osaka nampak ini ya. Bung Harpa, selamat sore. Halo. Waktu Indonesia. Selamat malam, sudah di Jepang, sudah gelap soalnya. Bung Harpa, gimana cuaca di sana? Ini ada angin segar nggak yang mengarah ke timnas Indonesia nih? Garuda akan mendapatkan sokongan vibing yang positif nggak di sana? Ya, mudah-mudahan sesegar udara saat ini ya. Saat ini saya sedang berada di Downtown Buri. Jadi ini pusat kota dari Osaka. Mungkin kalau di New York itu seperti Times Square. Kalau di London itu mungkin seperti di Leicester Square. Jadi ya, ini pesta kuliner di sana ya. Ya, udaranya luar biasa saat ini. Kalau buat kita yang dari tropis ini sangat pas lah. Mungkin seperti di Bandung. Makanya saya masih agak sedikit pakai vest seperti ini. Tapi enak banget udaranya. Dan jam main nanti pun hari Selasa pun tanggal 10 juga kurang lebih jam seperti ini. Jadi kita berharap udara cuaca segar ini juga membawa hasil segar nanti saat kita menghadapi Jepang. Nah, kalau Egy tadi bilang katanya nggak masalah kalau dituruninnya nanti lapis kedua. Memang ada kekhawatiran itu sih. Walaupun saya nggak melihat ini sebagai kekhawatiran ya untuk timnas kita. Kan
Nampaknya kita sudah lebih bisa fokus ya kepada memang menambah jam terbang saja. Kalau Anda melihatnya bagaimana Bung Harpa? Iya, yang pertama yang mesti dipahami bahwa ini adalah pertandingan istilahnya itu joy match. Jadi kalau orang lari jarak medium itu ini adalah victory lap. Jadi it doesn't change anything. Tapi saya pikir apa yang ada di benak tim kepelatihan adalah bagaimana mempersiapkan nanti untuk match day bulan Oktober. Di sana nanti kita akan bertarung 2 match yang sangat penting. 2 anak tangga yang mungkin bisa akan menentukan nasib kita bisa lolos atau tidak ke Piala Dunia secara Dan langsung. itu berat. Ya. Jadi ini yang lebih penting. Dan itu sangat berat. Jadi kita masih ada 1-2 anak tangga, tapi 1-2 anak tangga yang sangat terjal. Itu walaupun dalam sepak bola semua apapun itu bukan tidak mungkin. Nah, soal pertandingan nanti betul yang dikatakan oleh Egy, kita tidak masalah. Mereka mau main lapis 1, lapis 2 atau apapun itu, yang kita fokuskan adalah tim kita sendiri. Ada 2 hipotesa nih, apakah kita akan bermain dengan kekuatan terbaik atau seperti apa gitu. Kalau saya melihat kita tetap akan menampilkan pemain terbaik. Kenapa? Karena lawan kita Jepang. Ya walaupun mereka akan turun dengan pemain lapis 2, mereka adalah tetap satu kekuatan Asia. Ini tim yang sudah bisa mengalahkan Jerman, bisa mengalahkan Spanyol. Dan berikutnya adalah mereka main sebagai tuan rumah. Dan keempat mereka punya harga diri. Jadi nggak mungkin mereka mengasih begitu saja pertandingannya ke kita. Ya, dan ini akan mempengaruhi poin mereka kan di ranking FIFA, dan ini nanti akan ada implikasinya banyak. Termasuk juga saat undian, mereka unggulan atau tidak. Jadi sekali lagi kita fokus ke diri kita. Jadi nanti mungkin tetap tim terbaik yang diturunkan oleh Patrick Kluivert. Tapi bisa jadi ada 1-2 pemain yang katakanlah kemampuannya berimbang di posisi yang sama itu digantikan. Misalnya contoh Verdong, bukan tidak mungkin nanti di Injep akan main. Atau mungkin Ivar Jenner menggantikan let's say mungkin Ricky Kambuaya atau apapun itu. Walaupun saya sangat suka dengan Ricky Kambuaya, tapi intinya tetap dengan kekuatan terbaik, tapi mungkin hanya ada 1-2 pergantian. Oke, jadi nampaknya kalau sedikit perubahan ini kan masih 30 pemain yang dibawa ya. 23-nya mungkin nanti akan tetap ya rotasi sedikit saja begitu ya. Iya, saya pikir seperti itu. Betul. Oke. Ya tentu harapannya sih kita terbaik ya. Tapi terbaik itu kan sangat-sangat general. Kalau menurut Anda peluang Indonesia tetap mau lapis 2 atau pemain muda seperti lawan Australia waktu itu, peluang Indonesia bagaimana nanti melawan Jepang menurut Anda? Ya harapan kita terbaik, tapi terbaik yang realistis. Artinya kalau kita sepakat terbaik dari Jepang itu kalau kita bisa buat 1 poin, saya yakin sekali orang Indonesia akan happy. Ya karena sekali lagi lawan ini sangat luar biasa berat levelnya dunia, walaupun mereka sudah tidak berpengaruh sama sekali. Yang pasti juga saya khawatir kalau kita terlalu menganggap enteng pertandingan ini, kemudian kita kalah dengan skor besar, nanti akan membuat mood para pemain yang sudah sangat memuncak, sudah sangat baik ya selama round 3 ini kan kita cukup positif lah. Dan kemudian nanti persiapan ke round 4 mereka agak down. Jadi ini yang saya khawatirkan. Dan para pemain juga saya pikir sekarang sudah tidak ada pertandingan lagi, kecuali mungkin Martin Paes, MLS, dan juga Liga Jepang. Tapi kan Sandy Walsh juga nggak dipanggil. Jadi pada umumnya para pemain itu seharusnya lebih lepas. Ini pertandingan yang sudah tidak menentukan lagi, dan mereka juga di klub rata-rata tidak akan tampil. Jadi mereka mudah-mudahan bisa memberikan kemampuan terbaiknya. Dan kalau buat saya berharap beberapa pemain juga yang katakanlah minim dapat mendapatkan minute play itu bisa diberikan kesempatan lebih banyak lagi, walaupun tetap orientasinya adalah kita mendapatkan hasil. Dalam hari ini targetnya adalah mendapatkan 1 poin yang sangat besar. Ini gonna be 1 big point kalau kita bisa menahan imbang Jepang. Nah, menarik kalau Anda katakan ini adalah victory lap ya. Artinya memang tidak it won't change anything, tapi tentu menjaga mood dari para pemain ini menjadi sangat penting. Kalau kita bicara sedikit saja persiapan ya, walaupun masih Oktober nanti, apa yang menurut Anda tetap harus dijaga nih sampai nanti, karena lawannya berat sekali. Iya, ya saya pikir kekompakan, chemistry yang sudah terjalin dengan baik ya, kita bisa lihat di Bali kemarin di TC sangat vibes-nya sangat positif sekali. Kemudian juga Patrick Kluivert sudah mengatakan dia berharap dia cukup puas ya dengan skuad yang ada. Saya pikir kalau nggak tahu ya, kalau nambah lagi mungkin nanti ada penyesuaian lagi. Sementara kita nanti hanya ada international break kalau saya nggak salah itu 1 bulan September. Jadi kalau memang ada penambahan, saya berharap itu benar-benar pemain yang punya kualitas. Kalau misalnya mirip-mirip nanti sama aja, kita malah lebih banyak untuk membutuhkan waktu untuk chemistry. Sementara kalau timnas dengan klub ini beda. Kalau klub mereka bisa di-drilling tiap hari, bisa ketemu. Sementara kalau timnas kan enggak. Mereka sibuk dengan klubnya masing-masing, mungkin baru ketemu nanti 1-2 hari, dan ini menyulitkan kalau memang nanti ada pemain baru, walaupun kita nggak pernah tahu ya, masih ada waktu 3-4 bulan, bisa saja PSSI kembali mendatangkan pemain naturalisasi baru yang mungkin skillnya di atas rata-rata. Oke, menjaga mood
termasuk juga memberikan hadiah jam Rolex nih, juga bantu untuk nambah. Ya, kita harus apresiasi ya. Bung. Saya pikir itu sesuatu bentuk perhatian yang sangat positif dari pemerintah diwakili oleh Pak Presiden Pak Prabowo. Oke, baik, terima kasih Bung Harpa sudah bergabung bersama kami. Selamat menikmati udara di Osaka, jajan di Dotonbori. Jangan lupa untuk menyaksikan langsung, laporkan ke kami ya bagaimana nanti timnas berlaga di sana. Terima kasih Bung Harpa.